Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kode merge sort dan counting sort. Bagian pertama yaitu saya menjelaskan tentang struktur program secara umum. Bagian program terdiri dari 3 bagian utama yaitu kelas merge sort untuk mengimplementasikan algoritma merge sort. Selanjutnya kelas counting sort untuk mengimplementasikan algoritma counting sort. Fungsi main untuk menjalankan kedua algoritma dan menampilkan hasilnya. Kelas merge sort dideklarasikan dengan variabel static class merge sort. Dengan program ini, kelas merge sort memiliki 2 variabel pointer, yaitu variabel untuk menghitung berapa kali terjadi perbandingan elemen. Selanjutnya, variabel untuk menghitung berapa kali terjadi operasi copy elemen. Fungsi ini adalah entry point dari merge sort, dimana untuk mengecek jika panjang area lebih dari satu elemen. Saya ambil fungsi merge sort helper dengan parameter awal indeks 0 dan akhir indeks adalah panjang area dikurangi 1. Ini adalah kodenya. Fungsi dari merge sort ini adalah untuk fungsi rekursif yang membagi area menjadi 2 bagian, yaitu mengecek kondisi backslash jika left lebih kecil dari right maka lanjut, menghitung titik tengah dengan formula left plus right kurang left jadi 2, mengambil fungsi diri sendiri untuk bagian kiri left with, mengambil fungsi diri sendiri untuk bagian kanan with 1 right. Setelah kedua bagian diurutkan, panggil fungsi merge untuk menggabungkan. Fungsi merge sendiri adalah sebagai berikut. Fungsi merge ini dimulai dengan membuat array temporary. Yaitu array temporary untuk menyimpan hasil merge. Key pointer untuk bagian kiri dimulai dari left. Key pointer untuk bagian kanan dimulai dari mid ke 1. Pointer untuk array temp dimulai dari 0. Dengan code seperti ini. Loop pertama membandingkan elemen dari bagian kiri dan kanan. Loop berjalan selama masih ada elemen di bagian kiri sama dengan right dan bagian kanan Y sama dengan right. Ini perbandingan di counter dengan compression count plus plus. Jika elemen kiri lebih besar atau sama dengan elemen kanan, ambil elemen kiri untuk descending. Jika tidak, ambil elemen kanan. Setiap operasi copy di counter dengan operation count plus plus. Dengan code seperti ini, loop kedua dan ketiga menangani sisa elemen. Jika masih ada sisa elemen di bagian kiri, copy semua ke stem. Jika masih ada sisa elemen di bagian kanan, copy semua ke stem. Setiap copy di counter. Dengan code ini, loop terakhir copy hasil dari stem array kembali ke array original. Selanjutnya, dari code ini yaitu fungsi untuk menampilkan hasil analisis dari merge sort, dimana menampilkan total perbandingan yang sudah di counter, menampilkan total operasi copy yang sudah di counter, menampilkan informasi tentang kompleksitas waktu dan ruang. Selanjutnya untuk code yang ada, fungsi ini mereset kembali nilai counter ke 0. Selanjutnya kelas counting sort, deklarasi variabel menggunakan code ini sama seperti merge sort. Kelas counting sort juga memiliki 2 variabel pointer untuk menghitung perbandingan dan operasi. Fungsi counting sort adalah entry point dari counting sort, mengecek jika array kosong maka return atau keluar dari fungsi. Dengan code yang ada ini, mencari nilai minimum dan maksimum dari array, inisialisasi max val dan min val dengan elemen pertama array, mengenali setiap elemen untuk menemukan nilai terbesar dan terkecil. Setiap iterasi
array dari A rank 1 sampai 0. Menghitung posisi di output array berdasarkan cumulative count, menempatkan elemen ke posisi yang tepat di output array. Selanjutnya untuk code ini adalah melakukan reverse dari output array ke array original, yaitu memblok melalui setiap posisi di array original, copy elemen dari output array dengan urutan terbalik, untuk menghasilkan urutan yang secara descending. Selanjutnya dengan fungsi print analysis ini, fungsi ini menampilkan hasil analisis dari counting sort dengan informasi yang serupa seperti merge sort. Selanjutnya fungsi reset counter. Mendeklarasikan dua array dengan data yang sama, yaitu A1 untuk array yang diurutkan dengan merge sort, A2 untuk diurutkan dengan counting sort. Menampilkan data original dengan sort ini menampilkan data array sebelum diurutkan menggunakan array toString. Lalu untuk menjalankan merge sortnya kita menggunakan code ini. Lalu untuk menjalankan merge sort itu dapat untuk menampilkan judul, mengambil fungsi, menampilkan hasil array, dan menampilkan hasil analisis. Jalankan counting sort dengan perintah ini. Jalankan counting sort dengan langkah yang sama seperti merge sort. Hasilkan perbandingan. Di sini akan menampilkan kapan masing-masing algoritma lebih cocok untuk digunakan. Selanjutnya, hasilnya akan kita run dan akan menampilkan output sebagai berikut. Adalah output dari hasil yang sudah kita coding dari sebelah, dari codingan yang ada, menampilkan hasil yang seperti ini. Sekian penjabaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.